Nah bro, mungkin hari ini Beda-beda. banyak profesional yang kayak lu yang mau keluar cuma nggak berani tuh dengan segudang alasan. Kan lu tadi gaji udah Oh, bagus, bener nggak? Jabatan udah bagus. Nanti kalau apalagi jadi agent properti yang dianggap sebelah mata, padahal kan secara income belum tentu lo ya. ya, Nah, lu ada saran nggak buat mereka tuh bro? ya sebenarnya balik lagi ke diri kita ya. Kalau kita emang sudah meyakini sesuatu, ya kita harus mau jalanin itu. Ya sebenarnya gua kalau mau ditarik belakang ya bro, kenapa gua nggak dari dulu jadi agent properti? Ada people, hari ini kita bertemu lagi dengan seseorang yang ganteng banget, tinggi, besar gitu ya. Saya nggak tahu dia hobi makan apa, tapi tinggi besar. Hari ini kita dikunjungin sama brother kita, dan kita akan coba gali dia. Kita akan coba ngobrol sama dia lebih lanjut mengenai perjalanan hidup dia sampai hari ini dia menjadi seorang prinsipal di sebuah kantor agent. Welcome bro, Taimi. Apa kabar bro? Hai, Ko Andi. Nama lo apa Thanks. sih? Nama gua Temi. Taimi doang? Temi Mukti Sujono. Ah, bro, tadi gue bilang kan ganteng, tinggi besar. Lu suka main basket ya? Dulu ya. Oh, pantes, pantes. Lu emang pemain atlet basket? Dulu hobinya emang aktif sekali. Kalau saya tuh dari SMP tuh basket, renang, semua aja Oh, lu nggak mau diem. oh, sport guy. Oh iya, sport Oke. guy. Ya, sampai taekwondo juga gua dan satu. Wih, ngeri deh. Ngeri Jadi teman-teman. hampir semua olahraga gue ikutin waktu itu. Oh, berarti lu coba sparring partner sama Lenti. Dia Wah, karate ya? waduh, Karate. oh ya, wah luar biasa. Dan berapa kamu Len? Aku punya sabuk coklat mau ke itu. Oh Ah, iya, iya. keren keren keren. Oh, lu bener-bener sport guy dari Oh dari iya, SMA. iya. Oh, hobi apa kok yang dari semua sport yang lu suka? Rata-rata semua olahraga suka. Ya, gue emang anaknya aktif sekali sih dari kecil. Ya mau lari, mau apa, semua hampir hampir waktu gua sekolah sama olahraga dulu. Oh ya? Malah gua takut, dede gua kan lebih tinggi dari gua. Malah gua takut ketinggian. Jadi ikutin si papi gua bodybuilder juga Oh, gitu. oh Jadi emang lu darah olahraga semua? iya, jadi Oh, saya sempat nggak mau tinggi-tinggi, saya press juga dari SMP saya udah kenal latihan beban kayak gitu. oh beban bikin nggak tinggi emang? Iya bisa, Oh, jadi bisa diimbangin. kenapa lu? Ini menarik juga. Kenapa lu nggak mau tinggi? Bukan anak-anak sekarang, anak-anak lebih seneng tinggi? Cari jodohnya susah men. Oh ya, serius? Ketinggian Ketinggian? susah nanti. Oke, oke. Angka 1 sama angka koma. Oke, menarik, menarik. Dan lu akhirnya, bapak lu bodybuilder, berarti di keluarga lu mah dari kecil udah dikenalin tentang sport dong. Iya. Ya, dari semua sport yang lu suka ternyata, Aku dulu lebih waktu sebelum pandemi itu waktu masih aktif di profesi dulu, gua rutin renang ya sebenarnya. ah, Paling happy itu renang. oh ya? Gue jadi kalau di Batu Nunggal tuh bisa lari 4 putaran lapangan besar itu, habis itu nyemplung tuh, Ah, berenang sejaman gitu, oh, non stop. wah, hebat dong. Kalau lu olahraga begitu berarti lu nggak kena virus dong, sehat badan lu. Puji Tuhan, Belum kena? belum kena dan nggak mau kena. Hebat, hebat. Ya, beberapa teman kita udah S3, lu Oh masih iya? belum ya? Belum, dan nggak mau lulus gue Nggak mah. lulus ya. Biarin untuk kali sini, untuk case ini nggak lulus, lu bangga ya. Ya, ya. Bro, berarti lu abis SMA lu ngapain? Kuliah? Gue sebenarnya SMA di Surabaya, Oh, lu bukan orang Bandung? bukan, gue besar di Surabaya. Oh, Sempat kuliah 2 tahun di Ubaya juga, teknik industri. Ya, karena ada satu hal, jadi gue pindah ke Bandung tuh. hmm. Nah, anak bandel pasti berantem satu halnya. Enggak juga. Oh enggak ya? Atau pacaran? Anak mami. Oh gitu. Ya, karena keluarga gue pindah waktu itu. Oh, lu ke Bandung tahun? Tahun 96. Oh, belum di properti dong? Belum, aku di properti baru ya
bahasanya belum 5 tahun lah, Si balita ya. masih batita. Balita. Lo di Bandung berarti ngapain dong sebelum di properti? Jadi dari kuliah itu juga waktu itu gua nggak niat nerusin juga karena pikir aduh gua udah ngurus-ngurus sana sini, tiba-tiba teknik industri udah pada tutup tuh kayak di ITENAS kayak gitu. Oh ya? Jadi Tutup? gua ya udah pada tutup pendaftarannya. Oh ceritanya lu mau lanjutin lagi TI? Iya, akhirnya gua iseng waktu itu ke Widyatama, waktu itu namanya masih Setiap kan. Iseng gua ujian, wah semua sumbangannya gua nolin semua dah. Gua pikir ya ikut-ikut temen aja, siapa tahu masuk. Ternyata masuk. Ya udah gua harus kuliah kata gua. Oh iya lu sempat kuliah lagi di Bandung? Kuliah lagi di Bandung. Jadi ngambil S1 manajemen di Oh Widyatama. lulus kali ini. Lulus, Oke. iya. Selamat Anda lulus kali ini ya. Oke. Iya, lulusan tahun 2000 Widyatama, gua selesai 4 tahun. Habis dari situ lu kerja dulu dong sebelum. Sebenarnya sudah kerja bro. Selama kuliah kan 96, 98 gua udah pegang bioskop tuh. Ngapain? Jadi manajer di situ. Bioskop Bandung? Ya, Kiara 21 waktu itu, waktu masih ada. Oh ya? Nah, orang-orang zaman yang udah usianya ini tahu tuh Kiara 21. Sekarang udah gak ada ya? Sekarang udah nggak ada. Oh. Ya. Jadi kalau manajer tuh ngapain dong? Kalau gua kenal sama lu dapat tiket gratis dong, bisa ya? Iya, Bisa ya? temen-temen kuliah gua ada yang ini ya masuk. Gua kan punya jatah tiket. Oke, enak banget. Gitu. Kalau lagi kosong ada 5 orang ya masukin 2 orang gitu, nggak masalah. Nah, justru dari situ gue belajar banyak tentang orang. Karena lu handle orang Ya. tim-tim yang di sana. Ya, karena tim-tim di yang kerja di bioskop itu, ya tahu sendiri bro, itu pendidikan paling tinggi SMA. Oh ya? Yang SD pun ada. Oh. Dan emang di situ saya belajar banyak mengenal karakter orang, dari yang tidak berpendidikan sampai yang berpendidikan, dan belajar menghadapi atau menemui orang tuh yang dari latar belakang yang bermacam-macam, dari pemerintahan, dari kepolisian, dari angkatan darat. Oh mereka juga Kan kalau bioskop gitu hubungannya sama sosial ya, kayak ke pemerintahan kayak gitu. Kita jadi bisa gitu ketemu, belajar di situ. Oh bisnis bioskop lumayan panjang juga ya hubungannya. Panjang. Jadi lu udah lebih luas di situ ya? Ya itu pengalaman saya yang luar biasa lah. Sampai gaji gua waktu itu mungkin 500.000 loh ya. Waktu itu udah film Titanic tuh, setoran sampai puluhan juta kan. Gua sampai pernah dimakan orang bank juga. Dimakan gimana? Waktu setoran gitu. Hah? Pak, udah gua siapin setorannya ya, berapa puluh juta gitu. Gua udah yakin, gua udah iket semua, gua taruh di meja gitu. Terus uangnya nggak ada? Kurang 1 juta katanya. Waduh, Kurangnya banyak ya? 1 juta, bingung juga gua. Karena si banknya juga nggak tahu modus, nggak tahu apa, pengen buru-buru cepet-cepet. Gua keluarin kebok lagi bro. Tapi bener, dihitung lagi, emang jadi kurang. Terus nombokin dong manajer? Nombokin. Padahal itu 2 belum bulan. gaji pertama. Belum gajian pertama? Belum. Oh itu pertama kali lu kerja? Betul. Pertama itu. kali kerja, gaji lu yang gope harus nombokin 1 juta. Betul. Nah itu jadi Anda luar biasa, ya. pengalaman itu jadi yang membuat kita kuat lah ya. Tapi di situ lu belajar tentang gimana men-treat orang ya? Betul. Dengan berbagai macam gaya, kultur, dan kepentingan. Ya sampai sekarang juga kalau gua nggak milih-milih ya, mau ngobrol sama ya ibaratnya sama siapapun, mau OB kayak di kantor gua deket gitu, kayak mau siapapun gua nggak pilih-pilih. Gua nggak pernah bedain orang karena kita nggak pernah tahu siapa dia. Ya. Dan one day dia jadi apa kan lu nggak tahu. Ya itu. Ya kayak gua kan deketin lu, siapa tahu lu jadi the best property sebandung kan gua yang traktir makan ya bro. Amin. Bro dari situ lu berapa tahun? Dari situ gua lulus kerja di garment tuh. Nah itu juga lucu. 2 tahun kerja gua nggak tahu kenapa ya. Gua tahu pertama kerja gua juga jadi asisten GE tuh ceritanya. GE tahu ya? Tahu, General Fair. General Fair. Hubungan sama orang lagi dong? Hubungan sama orang lagi emang. Jadi 2 tahun. Nah itu ceritanya lucu lagi tuh si bos tuh. Satu hari saya kan GE nih, orang baru, belum ada 2 tahun nih bro, kerja baru setahunan lah. Gue dibawa di satu meeting lah, kok isinya orang produksi semua ini ya.
Gua duduk aja situ. Gua nggak diceritain apa-apa, tiba-tiba direktur manufacturingnya bilang mau ngangkat saya jadi asisten direktur manufacturing. Yang bingung siapa? Lu? Gua bingung, yang lain bingung, yang lebih bingung lagi gua. Karena apa? Gua nggak punya background produksi gitu ya. Akhirnya yang kerja 5-6 tahun komplain kan, loh si Temi ini siapa katanya? Anak bos? Anak baru kemarin kan nggak Anak tahu bos. apa-apa ya. Gua nggak ada hubungan apa-apa sama bos. Akhirnya di situ ternyata bos gua tuh ini jadinya seperti apa? Tes ombak. Ah, Ya. oh, lu korbannya. Ya mungkin. Tapi habis dari situ lucunya gini, seminggu kemudian saya diajak pergi sama bos saya. Sini ikut saya. Kemana pak? Ikut aja pokoknya. Lu yang setirin. Lu bisa matic? Enggak pak. Bisa belajar matic dari dia. Ini mobil matic gini. Lu bawa. Ya udah ikut aja. Nah ternyata gue dibawa ke satu tempat. Ternyata pabrik bro. Pabrik baru. Pabrik kecil. Oh. Pabrik kecil itu di Paralon yang gue ingat. Nah setelah itu dia cerita, gue sewain pabrik ini buat lu. Hah? Kok bisa? Kok bisa? Kata gue. Pokoknya udah lu diem aja katanya. Lu pegang ini, gue kasih supervisor 1, manajer 1, karyawan 10. Hebat dong lu, anak 2 tahun baru lulus. Nah iya gue bingung. Lu Ya, pacarin anaknya ya? Enggak. Lu nggak pacarin anaknya? Enggak tahu kenapa gitu. Jadi ya emang kalau kita kerja sih emang dari dulu gue harus all out ya. Mau apapun, walaupun gue staff waktu itu gue juga mau angkat-angkat karton, dorong-dorong apa keranjang kayak gitu, mungkin itu yang dilihat kali ya. Nah nggak selang lama gue disewain tempat di situ 2 tahun, nggak kerasa karyawan jahit saya udah 100. Oh ya? Garment ini? Garment. Oke. Terserah udah habis, masa sewanya udah habis, gue malah dipindahin bro Ke? Batu Jajar. Kalau pernah dengar ada di Batu Jajar pabrik garment, kemarin sih ada kebakaran ya. Nah gue di situ jadi luar biasa bener Tuhan pakai. Gue dikasih pabrik, nih pabrik, waduh gila, pabriknya kayak kandang burung. Kandang burung tuh pabrik yang usang gitu ya. Nah gue tuh nggak tahu kenapa dapetnya begitu terus. Jadi gue yang pabrik jelek banget, kandang burung tuh gue yang harus rapihin, semua gue yang layoutin gitu. Nah itu track recordnya seperti itu. Di situ saya punya staff hampir 100, karyawannya 1000. Wih gila, banyak gede dong pabriknya. Ya semua bos saya kasih. Wih, gila. Mesin jahitnya sampai hampir 1000 waktu itu. Bukan 1000, 500-an nggak salah. Yang printing, yang meja printingnya sampai 24, mesin embroidery-nya sampai belasan waktu itu. Pokoknya gue mau dikasih fasilitas segede-gedenya, lu kerjain. Wow, hebat dong lu. Lebih gede dari pusat bro, gitu. Lebih gede dari pusat. Itu dalam waktu berapa tahun? Itu 3 tahun. 3 tahun anak baru lulus. Iya kan? Gue makanin terus, yang bos gue kasih makan kerjain. Gue nggak pernah nolak, karena gue punya prinsip gini dari dulu. Saya nggak mau hitungan apa yang dikerjain sama gue, karena percaya gini, kalau kita tidak hitungan, orang pun tidak akan hitungan sama kita. Betul. Itu prinsip gue, mungkin dapat dari firman Tuhan ya. Betul. Kalau kamu mengukur sesuatu sama orang, kamu akan mendapat ukuran yang sama gitu. Iya, Nah, betul. dalam kerja gue gitu. Gue semua bidang gue all out. Berarti itu berapa tahun lo di situ? Gue sampai akhirnya gue nyerah karena apa? Kalau diekspor tuh gila-gilaan bro. Kalau misalnya harus Kerjanya? keluar, iya kalau harus keluar itu harus ditungguin kontainer. Kalau enggak, mie saya sedikit. Bisa lu nggak rugi gede. bisa nggak pulang gitu. Kerjanya emang gila, nggak pulang. Kalau barang belum harus keluar, belum beres, ya karena kita ngandelin orang gitu loh. Nah kalau misalnya itu sampai belum ekspor, belum ketutup karton semua, even 1 piece pun gitu ya, itu belum bisa pulang. Ya itu sampai sempat 2 hari nggak pulang di pabrik tuh pernah. Oh ya? Udah nggak kuat gua, udah jam itu udah kerjanya udah sampai pagi lagi tuh, makan jam 12, jam 3 subuh makan lagi. Wah ini kata gua teh bisa hancur badan gua. Olahraga udah lupa aja tuh Pak. Udah nggak ada olahraga waktu Udah itu. nggak ada. Nah gitu, wah gua mikirnya nggak akan sehat deh gitu. Tahun berapa itu? 2008 gua resign akhirnya. Lo di situ berapa 8 tahun. Oh lama juga.
Wah gila, berarti karir lu cepat juga ya? Ya puji Tuhan, emang track recordnya seperti itu. Dan itu Dan anaknya jadi dikawinin sama lu? enggak, Oh enggak ada. Enggak ada hubungannya. Anaknya justru anaknya masih kecil-kecil. Oh enggak ada hubungannya. Dari situ lu ke properti loncat di tahun 2018 dong? Enggak, jadi panjang. Jadi saya sempat punya garment sendiri gitu, sempat nyewa di TKI. Oh lu gitu jadi ya. sempat jadi pindah kuadran jadi pengusaha. Ya, pengusaha dulu 2 tahunan, akhirnya nggak kuat, sempat pindah ke perusahaan Spring Bed Elite. Akhirnya 2 tahun di sana, terakhir 8 tahun juga di ini perusahaan joinan Austria. Ya joint venture ke Austria itu laminasi seperti itu. Oh. Nah terakhir karena emang pasarnya jadi kurang bagus di sana karena Lu banting setir. gue pikir gini, aduh ini umur gua nambah terus ya. Gitu ya? Tapi gue masih kerja sama orang nih. Walaupun gaji ya kalau dibilang ukuran Bandung lumayan gede ya. Udah kepala 3 2 digit kan lumayan ya. Tapi gue orangnya tuh gini loh bro. Gue bukan happy ya kalau misalnya dapat gaji kepala 3 2 digit. Terus gue di belakang meja diem aja. Perasaan gue tuh feeling guilty-nya nggak kira-kira gitu. Gue merasa bersalah banget kalau gue menerima gaji itu. Gue apa yang sudah gue kerjain, apa pengalaman gue yang sudah kerjain, udah gue beresin. Apalagi yang gue kerjain, sampai sempet ngomong gitu ke bos gue. Perlu gue ke pemasaran, sok gue handle gitu maksudnya. Wih, gila udahlah profesionalnya Sampai bener-bener. terakhir tuh gue rangkap semua tuh PPIC, follow up. Udah gue handle semua gitu. Tapi akhirnya kan emang kemakan semua dan gue bingung sendiri tuh. Kalau gue kayak gini terus gimana? Akhirnya ya udah kalau perusahaan ini ya gue resign. Akhirnya Agustus 2018 Lu masuk ke properti. resign. Bro, sebelum masuk ke yang fase 2018 kan lu udah nyobain jadi employee, terus lu juga pindah ke Wadan mencoba menjadi entrepreneur gitu kan. Setahu gua, bro, orang-orang pabrik kan galak-galak, mukanya strength terus. Iya. Lu gitu nggak di masa itu? Nah justru Atau nih, enggak, lu muka yang Temi yang begini yang justru menarik nih gini. Setelah ada beberapa orang ya staff gua tahu gua di properti, ada yang sampai tertawa terbahak-bahak. kenapa? Karena lu galak Gila lu banget. kenapa lu? Iya kok, aduh bentar. Gua mau ketawa dulu bentar. Gua kan orangnya ya gitu aja, mau gua sama staff apa, gua bukan super. Tapi lu galak super banget boss. kan? Ya. Bener kan? Dulu tuh kalau ada karyawan bermasalah di pusat, pasti dikirimnya ke pos gua, ke pos Batu Jajar. Nah kalau karyawan yang udah nggak benar motivasinya, tahu dia mau dikirim ke gua, dia mending resign hari itu. Berarti lu sadis banget dong. Ya karena kalau begitu dikirim ke gua, emang karyawan yang nggak benar pasti tamat. Oh, gitu. Ya jadi begitu ada yang tahu gua di properti, gila lu bisa di properti kok Bisa ya, handle terus orang. gimana? Iya kan? Gua dulu sadis waktu itu. Pastilah orang Kan- produksi yang pengenalan gua sadis-sadis semua, bro. Ya karena kalau gua meeting tuh ya bro, kalau pagi itu meeting tuh 1000 karyawan tuh wah feelingnya Apa tuh? Feeling apa tuh? feelingnya so good gitu kan. So good buat ngehantem marahin-marahin Bukan, gitu. Oh. kita memotivasi 1000 orang tuh karyawan kota pagi itu ya awal minggu itu 1000 orang karyawan, berapa orang staff dengerin kita tuh kan luar Wow, biasa gitu. Iya. Gitu. Tapi kebayangnya gua pernah produksi, bros. Gua punya percetakan. Meskipun masih skala kecil lah. Tapi ya itu tensi tuh diubun-ubun terus. Wah aneh-aneh bro. Tensi diubun-ubun terus. Hidup gua tenang ketika jam 8 malam. Jam 9 malam. Selagi produksi, ya tensi tinggi apalagi lu 24 jam. Nah, ada yang bilang kan rumor gitu kalau udah lewat garment tuh itu sekolahnya kerja Iya. itu di garment. Iya, betul. Karena very complicated, orang-orangnya juga gitu. Wah, Tapi bener ya, bro, berarti lu bukan dulu Temi nggak kayak gini kan? nggak. Sadis banget kan? Ternyata Nggak bisa senyum juga sampai kan? sampai adik gua juga bilang waktu di awal-awal, si Koko mah nggak akan bisa di properti. Gua justru kata-kata itu yang menjadi modal gua gitu. Gua akan buktiin. Nah, kalau gitu kenapa lu pindah properti, bro? Kan dunia lu dunia yang penuh Oh. kekerasan. Kenapa lu pindah ke properti? Karena gini, gue pikir gini. Dunia penuh kekerasan. Tadinya juga nggak ada Tadinya gue nggak ada pikiran mau ke properti. Tiba-tiba ada temen ternyata ada di satu agent properti. Gue nanya itu di situ ngapain sih agent properti gini. Gue ikut.
Gocap. Padahal lu bego tanda kutip, nggak tahu tentang properti. Nol. Nggak tahu sama sekali. Nol. Tahu cuannya di properti seperti apa? Enggak. Nggak. Nah terus Nol. kenapa? Pokoknya mau bagi segitu ya nurut aja lah. Iya, terus kenapa dong lu mau ikut aja? Karena- lu karena- pengangguran? Ya enggak, karena gue pikir kita mau bisnis apa nih ceritanya. Ah. Tadinya gue mau buka toko, Ah. ya sempat buka toko. Wah, gue udah analisa beberapa supplier, udah gue teleponin gitu. Toko kain lagi? Toko bahan makanan. Oh, beda ya? Iya. Oke. Karena gue suka masak juga. Oh iya? Gue jago bikin donat, bro. Oh iya? Boleh? Saya tunggu kiriman dia. Ya, gue waktu ngulik-ngulik itu gue sempet bisnis donat. Oh sempat juga dijalanin? Iya. Brand apa bro? Sempat jalan brandnya? Donat Lee, Coco Lee. Waduh, gua belum pernah nyobain bro. Ya itu sempat jalan di beberapa GoFood ya, sempat jalan. Cuman gue pikir, waduh nggak bisa kok kayak gini, karena itu harus nyetok segala macem. Nah, gue tadinya mau bikin malah beralih ke bahan bakunya gitu, punya toko itu. Gue udah hubungin beberapa supplier, akhirnya nggak jadi. Akhirnya gue nemu ini, kenal teman gue dateng. Di situ juga kayaknya gue wawancara kayaknya antara Dia percaya apa enggak? prinsipalnya juga ini orang marketing bukan gitu. Oh, muka lu masih sadis? Mungkin ya. Kalau sekarang kan lu marketing habis menurut gua. Oh, Kan gua gitu. gak kenal lu. Iya kan? Ya, nggak tahu Iya, emang iya. dulu muka lu seserem itu. Mukanya nggak serem kali ya, mungkin auranya iya masih aura, kan gue GM bro. Bro, lu kenal istri gua kan? Iya. Iya kan? Dia pegang produksi itu. Hmm. Iya kan? Dia bilang orangnya lu tahu kan kayak gimana gitu. Iya. Dia bilang belajar marah tuh di pabrik. Betul. Belajar marah di pabrik, kalau di mana udah susahnya minta Wah, ampun. Oke. Oh dulu waktu lu itu masih muka lu masih sangar gitu ya? Sangar. Mukanya begini bro, tapi begitu ini nggak banyak ngomong, hilang aja orang. Enggak, waktu ke 2018 itu Mungkin, gua masih mungkin. penasaran. Mungkin. Kalau di situ ya udahlah, kalau saya pasti menyeramkan lah. Kayaknya setan aja takut ya. mungkin auranya iya masih. Oh, masih Mungkin ada beberapa ngomong juga aura gua masih begitu. Oh. Cuman gua udah nggak merasa begitu, tapi emang auranya begitu kali gitu. Jadi mungkin nggak nih orang marketing bukannya, sampai gue bilang sendiri ya udah gue datang sendiri deh weekly meeting. Padahal sempat ditanya prinsipalnya juga nggak ngejawab iya juga Maksudnya- sih perasaan gue waktu itu. Maksudnya lu nggak datang juga nggak peduli. Ya karena wawancara ya waktu itu gue ngelihat face-nya itu kayak nggak ngeiyakan juga sih, karena gue tanya gue datang ini ya Bu weekly meeting, nggak dijawab juga tuh. Kayaknya Sempet muka lu muka preman kali ya waktu itu ya. mungkin ya. Preman ngaca-ngaca kantor gua rusak nih. Rusak. Oke. mungkin Tapi lu paksain datang. ya gue karena gini, sorry ya, jadi waktu itu gue juga bergumul kan, kita doa nih mau kemana gitu, Tuhan nunjukin apa. Kebetulan kita rajin rosario waktu itu. Ya. Emang pas waktu interview juga gue nggak kebayang, dan gue nggak menyangka di situ ada Maria, patung Maria di situ. Gue pikir wah gue harus kesini, mungkin itu petunjuknya, dan gue pegang. Oh di kantor itu. Betul. Oh. Ketika wawancara itu, Oke. makanya yang ketika si prinsipalnya antara iya dan tidak, Lu gue tetap- jawab iya aja karena gue ngelihat itu satu figur itu ada di Ya. sana. Itu yang meyakinkan gue, oh ini jalannya. Gua Ah, gitu. ah. Nah, gue tetap mengimani itu, gue tetap jalan di situ. Gitu. Berapa tahun lu di situ bro? At least nggak sampai 3 tahun. Nah, di waktu lu di profesional kan, ini si bos bilang nih ada, lu tinggal bagusin. Udah ada dulu kan, pabriknya kayak orangnya udah ada, tinggal Iya. lu bagusin. Di properti kan lu harus nyari listing lagi, nyari klien lagi. Lu kesulitan gak sih? Di awal-awal. itu serunya. Nah, karena emang orang nggak tahu ya, kalau gue mah ya apapun gue jalanin ya. Gue tinggalin semua GM gue, wawasan gue apa, keegoan gue tinggalin dulu. Gue kan belajar yang baru bro. Kalau guanya merasa gue Iya, hebat, itu ilmu nggak akan gue serap. Setuju. Nah makanya gue tinggalin tuh dulu semua, gue dengerin lah kanan kiri apa sih. Gue orang yang paling rajin ikut weekly meeting. Berarti meeting tuh penting ya bro ya? Meeting tuh penting, bahkan sampai di kantor yang baru ini kita tidak pernah lewatkan 1 minggu pun tanpa weekly meeting. Ya jadi itu saya pun senang berbagi ilmu, karena gue yakin ketika kita berbagi kita nggak akan iya. pernah kehilangan. Bahkan nambah.
betul. Nah bro, gua kebayang ya, lu yang punya GM 1.000 orang gitu ya, ego mah pasti ada lah, apalagi di pabrik gitu loh. Ya ketemu klien yang nyebelin gitu kan, Wah, iya. ketemu, lu teh ya, Iya, ada dong pasti. Sometimes perasaan itu ada dong, ada. ya kan? Nah Ada. gimana lu handle ya? Gue sampai pernah diusir, pernah nggak boleh masuk, pernah disuruh tunggu di luar, pernah. Ini bener gitu ya? Karena waktu itu ini gue sampai gini-gini amat Iya. mau ngejar komisi cuma 1 juta kata gue teh. Iya, waktu di GM pun waduh, Temi ngomong semua. Ya betul, ini berbeda sekali bro. Waktu itu gua ngomong A harus ada A, gua ngomong B gua harus B. Iya, Ya nggak mau tahu. iya. Kadang-kadang gua kata-katanya nggak mau tahu. Kalau Iya. sekarang benar-benar terbalik. Nah, Gua seperti yang harus di bawah, tapi gua punya pemikiran agent properti itu Anda nggak bisa ngerendahin agent properti. Agent properti itu profesi yang mulia kata iya, gua. iya. Nah itu yang satu yang membuat saya kuat. Yang kedua, kata-kata seseorang yang kamu nggak mungkin di properti dengan kondisi kamu, background kamu seperti itu, dengan belasan tahun kamu bisa ke sini, itu suatu yang bumi dan langit gitu loh. Betul. Yang dimana kita harus sebagai agent properti itu benar-benar harus mengendalikan Ego. mengendalikan emosi, ya kita harus meninggalkan segala sesuatunya gitu ya, karena kalau kita ikut jadi nyerang balik kan. Iya, malah nggak jadi apa-apa. Tapi hebat juga lu ya, berarti 3 tahun tuh masa apa ya, turning point lu ya? Ya, Bener nggak? 2 tahun bro. 2 tahun masa turning point lu 2 kan? tahun. Ada jualan nggak 2 tahun itu? Wah luar biasa, justru Luar biasa apa? teman-teman Banyak saya, apa nggak? teman-teman saya ngomongnya, saya tadinya bukan, lu bohong dari GM, lu independen ya. Kenapa emang? Enggak, lu boleh cek kata gua, karena gua closing, gua gabung tuh di kantor properti itu Oktober 2018. Closing pertama saya di bulan Mei, itu juga udah hampir putus asa. Oh lu sempat ya mengalami seperti itu ya? Udah sempat putus asa itu, ini bener nggak nih? Kalau bulan ini gua nggak closing, berarti gua lepas kata gua. Closing. Closing kecil waktu itu. Sewa 6 Oh sewa? Ya. 6 bulan pula? 60, ya baru 60 closing juta. tuh 6 bulan. Oh 6 bulan? Iya. Oh 6 bulan pun closing sewa? Iya segitunya. Komisi berapa? Komisi closing 60 juta tuh berapa sih? 3 juta kan, terima cuma sejutaan bila. Oke, 6 bulan ya bro ya. Padahal GM lo selama ini yang tiap bulan peduli apapun duit pasti masuk kan? Ya, tapi kalau gua emang udah tekad di situ, gua jalan. Nah itu yang gua mau nanya, apa yang membuat lo bertahan bro? Ya satu, karena kita nggak ada pilihan waktu itu ya. Karena benar saya ngelihat figur itu, saya harus jalanin ini gitu. Dan lu percaya banget, mantep lu, pintu lu di situ. Iya, pintu saya waktu itu saya percaya banget. Ini jalan saya di sini. Kalau emang harus begini ngelewatinnya ya saya jalanin. Kalau itu yang dimau gitu ya, gue jalanin. Ya. Akhirnya di titik satu terendah ketika gue mau menyerah, dikasih closing kecil. Tapi dari situ, Mei 2019 sampai Desember 2019, Gloscom gua tembus waktu itu 370 juta bro. Wow. Bingung ya? Iya. Dan nggak berhenti di situ. Dan lu juga kalau ditanya gimana saja lu nggak tahu juga dong? Nggak tahu. Yang intinya kita harus kerja keras. Ya udah pasti. Kita fokus, kita mau. Kalau lu mau closingnya, lu harus mau sama masalahnya. Iya. Kalau lu nggak mau masalahnya, percuma lu closing. Betul. Ya betul. jadi dari dulu emang gitu bro. Saya terlatihnya tuh di kantor pabrik yang dulu juga saya tuh dikenalnya sebagai troubleshooter. Jadi kalau ada masalah ke Temi, nggak beres panggil si Temi. Sampai pabrik, sampai yang datang bawa golok, bawa itu, dihadapinnya cuma 2 orang. Itu yang bawa golok siapa? Masyarakat? Waktu gua buka di Batu Jajar, bawa golok, bawa ini, sampai ada yang bilang, Pak saya ini keluar masuk penjara ya. Gua cuma hadapin cuma bertiga. Saya sama personalia saya sama 1 orang dari bos saya utusan. Terus gimana lo Sof? Gua jawab orang itu, lu bangga keluar masuk penjara? Gua bilang, diem lu, kata gua. Diem. Iya. Diem ya. Nah seperti itu. Jadi
Lihat muka lu apa tinggi badan lu juga dia kayaknya nge-PR kali ya. Soalnya yang gue takutin cuma satu bro waktu itu, Nekat. Tuhan doang. Oke. Oke. Orang mah lu mau apa juga. Iya. Karena gue udah terlatih gitu dari bioskop tuh ngadepinnya preman semua bro. Oh iya. Iya, namanya bioskop Kiara Condong. Oh iya. Condong. Iya. Wah, itu Mereka minta super. masuk gratis. Wah iya, pernah gue diseret ke toilet pernah. Gitu. Mata lu sipit juga di sana ya. Iya. Oke, menarik bro. Berarti lu dari sejak Mei ya betul ya? Mei itu nge-drone terus kan? Iya. Penjualannya tanpa berhenti sampai Iya. 2 tahun lagi. Nah bro, gua mau belok sedikit nih. Tadi lu sempat ngomong sebuah brand pabrik namanya Elite. Betul. Nah apa hubungannya sama Elite lu bro? Oh beda. Ini apa, bro? Kalau itu Elite Spring Bed. Iya, oke. Itu Elite Spring Bed. Nah ini Elite saya bro. Nah Apa itu tuh? justru saya tuh bangga sekali gitu ya. Di Rewet tuh emang ada dua kelompok marketing. Jadi salah satunya kalau dia nggak bisa tembus penjualan sekitar 550 juta, dia belum bisa masuk ke kelompok Elite itu. Bahkan dia ada grup sendiri. Gross komisi. Ya. Oh. Nah itu tahun 2020 itu tembus bro, hampir sekitar 580 juta. Itu tuh 2020. Ya nyambung yang tadi. tadi 2019 itu Ah. nyambung tembus tuh sampai 580. Waduh, seneng banget tuh ya. Nah, akhirnya sempat jadi masuk ke Elite tahun 2020 dan kemarin masuk lagi tuh. Tahun ini? Iya, tahun kemarin masuk lagi gitu. Tahun kemarin apa tahun ini? Tahun kemarin jadinya. Oh, berarti 2020, 2021, Ya, 2 tahun terus berturut-turut dong? naik terus. Wow. Jadi tahun kemarin malah sempat tembus hampir menyentuh 1. Wow, KCI-nya, Gross Komisi Income. Iya. Wow. Grosscom-nya ya. Ah. Gitu. Jadi ya Tuhan emang Nah, kalau udah itu, kalau di Rewet ada penghargaan namanya Elite. betul. Itu nanti dipisahkan secara grup. Betul. Tapi tahun depannya 0 lagi, bro. Tahun depan mau lagi. Nah, kalau misalkan sekarang lu nih, si Temi udah masuk Elite, dimasukin sebuah grupnya Elite. Sampai kapan dia ada di grup itu? Biasanya ada masa waktunya. Kalau dia 2 tahun betul-betul tidak Elite, biasanya nggak boleh masuk grup itu lagi. Oh. Gitu. Yang gua tahu ya. Nah, sekarang lu masih ada di grup itu dong? Masih. Waduh, nggak banyak dari semua agent Rewet Indonesia nggak banyak kan? Nggak banyak. Di Bandung juga nggak banyak kan, bro? Di Bandung juga nggak banyak. Nggak semua. Berarti nggak juara semua. lu gila dong? Ya, gue juga nggak tahu dari mana bro. Nggak gampang kan? Iya nggak gampang. Apalagi persaingan 2020-2021 lu di masa agent lagi berjamur banyak iya, sekali. itu tantangannya waktu itu kan COVID. Wah, pada nggak mau keluar kan waktu itu. Ya kita nggak ada pilihan gitu. Kita harus profesional jalanin. Waktunya showing kita ya prokes gitu. Itu tuh di masa sebelum yang sekarang ya bro? Iya, Lu masih di yang lama ya? 2020-2021 kan tuh masa-masa yang pandemi yang buat agent properti beberapa kan dilanda masa ketakutan, ketemu orang segala macam. Tapi lu belum bikin kantor kan waktu itu? Belum. Masih di kantor yang lama kan? Betul. Nah bro, muka lu kan sangar tuh bro, jadi lu Oh, ya? harus katanya kan enggak sih, ya jadi cerita lu harus cerita yang paling menyeramkan bro. Tadi kan waktu di pabrik ada yang bawa golok. Iya. Nah pernah nggak selama karir lu 3 tahun itu yang Oh iya. punya masalah yang gimana gitu? Tadi menarik quote-nya Temi, kalau mau closing harus hadapi masalahnya. Betul. Kalau nggak mau masalahnya, udahlah nggak usah jadi agent properti. Betul. Saya pernah ngadepin transaksi yang menurut saya yang paling besar saya itu karena dia ngadepin. Jadi si tanah itu ada disewa sama iparnya. Wah itu luar biasa iparnya, sangar bro. Oh ya? Gede. Wah sangar aja pokoknya. Di situ gue dimaki-maki. Sama si iparnya. Gara-gara gue nggak izin doang. Ada orang mau ngukur nggak izin katanya ke dia. Padahal gue nggak ngelihat dia waktu itu. Wah di situ. Oh, orangnya ada di situ. Ya orangnya di situ. Oh. Wah dimaki-maki gue. Wah gini. Gue akan ngirim setan sama tentara-tentaranya buat batalin ini katanya. Waduh. Klinik. Wah? Klinik magic. Ya nggak tahu lah klinik magic atau apa, pokoknya mau ngirim semua setan-setan mau ngebatalin ini apa namanya transaksi. Oh iya. Gua sampai bilang, Wow. Koko sebenarnya ingin saya seperti apa? Saya harus menyembah Anda sampai gitu. Saya sembah sekarang. Kalau Anda maunya itu, ya. Tapi kalau Anda mau yang lain, ya maunya apa? Nah,
saya merasa tidak menghargai Anda. Siapa dia ngomong? Ya sampai Oh. waktu itu gua ngasih nasi ke pegawainya, disuruh balikin nasinya. Lah itu bukan nyogok, gua waktu itu emang lagi bagi-bagi nasi gitu. Sampai orang yang ngukur-ngukur tanahnya sampai bilang, sampai segitunya ya Pak? Iya nggak apa-apa deh Pak, sini Pak nasinya saya kasihkan yang lain aja deh daripada Bapak dituduh disuap, kata saya gitu. Gua mau nyuap apa sih bro? Iya, cuma nasi doang, 20.000. Iya Oke. gitu. Nah gua sampai dimaki-maki seperti itu, gua diem, gua berusaha ngontrol gitu. Akhirnya kan tetap jalan transaksi gitu, seperti itu. Terus ngusirnya gimana tuh? Ngusir apa? Pengosongannya? Bukan- Dia mah mau pindah mah nggak masalah. Ya, Dia akhirnya- hanya karena masalah pengukuran doang. Itu akhirnya dia terbentur. Gua dipanggil waktu itu sama istrinya. Wah, istrinya datang, "Set." Waduh. Sampai kaki gua hampir kegiles kayaknya. Oh, Pajero apa masuk, "Set." Kaki gua masih ada, gua bilang. dilindas gitu. Iya, udah deket banget itu gitu. Ya udah, gua tenang aja gua. Ternyata ada konflik di antara mereka gitu, antara kakak adik semua. Gua nggak mau ikutan sih tadinya. Gua cuma agent kan, biar mereka beres sendiri. Ternyata ya adiknya berapa hari kemudian telepon saya, Adiknya tuh yang marah-marah ke lu. yang ceweknya tapi Oh. istrinya. Oh, Istrinya nanya ke saya, minta advice. Gua secara kedagingan gua sebel sama dia ya. iya. Nah, Tapi kalau gua nggak pakai nalar yang cerdas, kalau gua tetap sebel sama dia, gua nggak dapet transaksinya. Malah gua ngasih solusi ke dia. oh iya. Karena gua ngasih solusi untuk transaksi ini, dia juga dapat kebagian bro. Nah, Nah, dia happy, ya transaksinya jalan dong. Oh. Emang Gitu. kerjaan kita sebenarnya ya harus punya hati mau nolong orang sih ya bro ya. Itu betul. Kalau enggak ya kayak lu bilang tadi kedagingan lu malas-malas banget gitu Iya, kan. kalau kedagingan lu udah marahin gua, ya Dan caranya nggak sopan gue sebenarnya nggak takut ya mau ngadepin orang kayak apa, dia juga mau gimana ya nggak takut gue mah. Tapi karena lu punya malaikat, dia cuma setan doang gitu. nah Dikirim. justru lu mau ngirim malaikat, lu salah ngomong ke gua. Ya gue punya ratunya malaikat, gue bilang. Mau mengirim setan. Iya, Salah dia, lu salah punya- ngomong ke Iya. gua. Dan transaksinya kan nggak, si setan pada mundur semua, transaksinya jalan Iya. gitu. Berarti rajanya malaikat menang tuh, udah di sisi Iya lu. dong, itu salah ngomong. Nah bro, berarti menarik juga ya di bisnis ini tantangannya Oh, iya. banyak ya. Jadi nggak semonoton lu di pabrik kali, di pabrik ya gitu produksi. Iya gitu kan, itu bro. di sini kita bertemu banyak orang, ketemu banyak, kenal banyak orang, karena banyak klien, terus nggak pernah jenuh bro. Karena terus ya kita ketemu sama orang tuh apa? Nah bro, mungkin hari ini Beda-beda. banyak profesional yang kayak lu yang mau keluar cuma nggak berani tuh dengan segudang alasan. Kan lu tadi gaji Oh. udah bagus, bener nggak? Jabatan udah bagus. Nanti kalau apalagi jadi agent properti yang dianggap sebelah mata, padahal kan secara income belum tentu lo ya. Ya, Nah, lu ada saran nggak buat mereka tuh bro? ya sebenarnya balik lagi ke diri kita ya. Kalau kita emang sudah meyakini sesuatu, ya kita harus mau jalanin itu. Ya sebenarnya gua kalau mau ditarik belakang ya bro, kenapa gua nggak dari dulu jadi agent properti? Oh lu malah mikir gitu? Iya. Kenapa? Kan lu secara karya lu bagus, secara gengsi lu 1000 orang ngomong suka nggak suka dia harus iya di depan lu. Iya, tapi kan waktu gua nggak habis. Iya. Ya, gua kerja dari pagi jam 8 bahkan jam 7 udah si pabrik, pulang kadang-kadang jam 5 ya on time, jam nggak on time maksudnya jam 5 tank tuh kadang-kadang gua masih di pabrik sampai sekarang juga jam 6, jam 8 bahkan sampai nggak pulang. Tapi gaji lu cuma segitu. Tapi kalau di properti, karena dulu gue takut kalau di marketing, kenapa? Gajinya kecil, Iya betul. ngandelin komisi. Iya, betul. Itu yang ditakutin jadi momok orang yang kalau misalnya baru-baru lulus tuh itu. Terutama kalau udah yang punya pacar gitu ya. Kayak lu dulu. Kalau nggak pasti gitu kan takut tuh. Kayak lu dulu. Iya. Nah, makanya gue harus sesuatu yang pasti tuh, lulus kerja. Nah, mungkin gue sekarang ngomongnya beda sama anak gue juga. Lu lulus, lu bisnis. Beda ngomongnya bro, karena saya ngalamin. Jadi saya ngomongnya ke anak saya bukan lu lulus cari kerja, enggak.
lu lulus bangun bisnis. Ya, ya. Oh, that's why karena itu lu bikin Rewet Central Pascal ya. Karena lu mau Betul. ngajarin mereka untuk berbisnis juga kali, teman-teman lu tuh. Betul, karena waktu itu juga emang gua waktu itu buat Rewet Central Pascal bulan 7 ya kalau nggak salah. Bulan Mei. Mei Juni lah. 2021. Sebelum pas Delta ya. Pas Delta. Kenapa lu, apa motivasi lu Nekat bikin? ya. Oh. Kenapa lu bikin Ya Rewet? itu satu hal lagi kalau kita meyakini bahwa kita kan emang kita tujuannya mau berbisnis ya. Dan emang properti ini ketika kita gabung jadi agen properti itu kita sedang berbisnis. Ya, ya, setuju. Ya, Setuju. itu bisnis kecil Anda gitu. Mau maju, mau sukses bukan karena kantor lu atau siapapun tapi elunya. Ya, tapi tetap orang yang datang tuh butuh mentor, bro. Betul. Nah, lu bikin kantor ini supaya bisa mementorin semua orang kan? Betul. Nah, kalau teman-teman mau join sama kantor lu bisa dong? Luar biasa, kantor gue sekarang juga hampir 50 orang. Wah, gila, setahun lu growth-nya 50 orang. Nggak Banyak ada, banget. belum setahun. Gimana caranya, bro? Bulan 7 gue jalan, sekarang Maret ya, mungkin belum nyampe ya. Bulan 7, Maret, sekitar 8 bulan ya. 50? Hampir 50 orang. Dapat dari mana itu, bro? Nggak tahu. Terus mereka ke kantor lu? Ya, kita semua rata-rata 99%, ya 95 lah ya. Itu dari nol. Terus mereka join ke lu nya tahu dari mana? Karena mendengar pengalaman GM yang auban yang marah-marah itu sekarang Bukan, menjadi orang nganggok. karena mungkin ya di situ kan ada saya sama partner saya. Ya, partner saya Elis kan. Kita sama-sama elit. Oh, kalian berdua elit. Ya, kita sama-sama elit. Ya, di Rewet di Bandung yang prinsipalnya elit tuh kita doang dua-duanya. Oh ya? Ya, jadi kita sih emang punya cita-cita gini, bahwa elit-elit di bawah kita. Saya sama Elis nggak pelit-pelit ilmu, bahkan kita bagiin. Tapi kan balik lagi ya bro, kita selalu ngajak, kita selalu motivasi semua. Yang bisa ikut kita ikut. Ya kadang-kadang udah ada yang sebulan ikut langsung closing kayak gitu segala macam seperti itu. Nah ada beberapa juga dari independen. Tapi mereka tahu keluarnya dari mana, bro? Datang ke kantor atau gimana? Mungkin dari ketika ketemu ya, ada beberapa independen dari mulut ke mulut, si Temi apa jadi ikut gitu. Jadi kita sih nerapin jadi seperti ada get member. Referral, rekrutmen seperti itu. Jadi saya sih sebenarnya tidak membatasi orang, cuman gua kan sebelumnya wawancara ya. Oh, jadi kalau misalkan teman-teman yang nonton ini mau ke tempat lu boleh dong? Boleh. Caranya gimana? Wawancara dulu atau gimana? Enggak, datang aja diinfoin. Bawa nasi. Bawa nasi. Tadi kan nyuap. Enggak. Jangan, nasi doang. Oh, salah, bukan bawa nasi. Kalau teman-teman mau datang ke Pak Temi, mau diterima, saya kasih tahu syaratnya. Bawa donat. Oke, bawa donat. Gimana Pak Temi? Caranya kalau mau join ke lu? Ya join ke kantor kita gampang sih, tinggal datang aja, tinggal ngehubungin ke saya nanti. Nomor teleponnya nanti ada di bawah sini ya. Nanti ada di sini ya. Iya, ada di sini. Ya silahkan hubungin saya atau Elis, nanti kita sama-sama jalan karena kita nawarin di sana kekeluargaan. Kita akan support Anda, kita nggak akan pelit-pelit ilmu. Anda mau ikut, Anda mau kerja keras, Anda fokus, Anda mau, saya jamin Anda bisa sukses. Pasti closing. Seperti karena lu pernah jalanin dari 0 sampai elit kan, bro. Betul. Tapi lu nggak akan segalak dulu kan? Enggak, atau lebih galak? Justru aneh. Oh enggak ya? Ternyata gue sendiri amazed gitu ya. Ada sisi marketing di bagian gue yang gue jalanin, gue enjoy di passion itu gitu. Oh, padahal atau jangan-jangan sebenarnya passion lu itu karena dulu si bos tuh cuma directnya ke dunia Mungkin. GM yang harus kekerasan yang ditampilkan. Tapi sebenarnya lu hati lu lembut kali, bro. Ya mungkin itu ya gitu. Bro, penutupnya sebelum kita udahin ini, bro, ada pesan nggak menurut lu buat mereka ini provokasi nggak boleh? Pesannya sedikit provokasi boleh aja sih, bro. Apa tuh? Mereka yang masih jadi GM atau yang masih kerja di pabrik-pabrik, menurut lu keluar ya kan? Iya. Oh iya. Mending berbisnis. Lu habis waktu di pabrik dengan salary yang sama di properti, kalau lu mau fokus dan lu mau
dapatnya bakal lebih bro, Bisa lebih gede ya. lebih gede bahkan tidak terbatas Ya. gitu. Jadi bagi kalian yang kerja di pabrik, datang ke Raja Pabrik. Dia ya yang sudah tahu cara liku-liku di pabrik dan dia sekarang sudah berhasil di bisnis agent properti. Semoga Anda makin berhasil ya, Bro. Salam Terima kasih. kolaborasi. Terima kasih.